Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Namun meskipun kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat setelah menelan pil energi Yuandan, dan kekuatan di tubuhnya juga semakin kuat dan kuat, yang juga membuat kepribadian Xiaoyan yang awalnya lembut sedikit mudah tersinggung dan pemarah. Namun terlepas dari ini, Xiaoyan tidak kehilangan kesadarannya. Setidaknya untuk Yuto dan Senju, Xiaoyan tidak memilih untuk membunuh keduanya. Mungkin tidak sulit bagi Xiaoyan untuk membunuh dua makhluk keabadian, tetapi sepertinya tidak perlu membunuh mereka. Lebih baik untuk sementara menjadikan mereka bawahannya dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Setelah memasuki tempat ini, Xiaoyan mengerti bahwa musuhnya sangat kuat. Salah satunya adalah yang bernama Yonghe, tetapi pada kenyataannya dia adalah avatar dari Zuchi. Walaupun mungkin dia berpikir bahwa Xiaoyan tidak tahu identitasnya, tetapi secara tak terduga Ratu telah mengenali identitasnya. Yonghe akan menjadi musuh yang potensial, tetapi dia tidak yakin apakah dia akan mengambil tindakan, atau apakah dia akan memilih untuk bersembunyi atau menunggu kesempatan untuk membunuh Xiaoyan di sini. Xiaoyan tidak bisa menebaknya dengan pasti. Selain Yonghe, ada juga dua pria dari Taisu yang mengenakan baju besi dewa. Terlepas dari apakah Senshi dan Taisu berperang atau tidak, jika Xiaoyan dapat mengurangi orang kuat dari Taisu terlebih dahulu, itu akan melemahkan kekuatan Taisu. Meskipun ada sang ratu di sampingnya, namun Xiaoyan masih ingin menyelesaikannya dengan kekuatannya sendiri. Sekarang Xiaoyan memiliki dua pembantu di tingkat keabadian kaisar. Untuk menjadi lebih kuat di tempat ini, selain kekuatannya sendiri, juga sangat penting untuk belajar menggunakan kekuatan di sekitarnya. Tentu saja selain itu tujuan Xiaoyan yang sebenarnya di sini adalah untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Saat ini setengah dari kakinya telah melangkah ke dalam Dewa Bintang 9. Begitu dia dipromosikan menjadi Dewa Bintang 9 yang sebenarnya, sepertinya dia merasa bahwa dia tidak jauh dari kekuatan keabadian. Waktu berlalu, 500 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Namun selama masa-masa ini, Xiaoyan menemukan bahwa semakin sedikit kekuatan dari warisan Raja Tianhe di sini, namun semakin banyak orang-orang kuat di sekitarnya. Situasi ini membuat Xiaoyan tidak bisa untuk tidak berhati-hati. Bagi Xiaoyan yang paling kurang darinya sekarang adalah waktu. Tentu saja ada beberapa hal yang tidak bisa dilewatkan oleh waktu, seperti pertumbuhan kekuatan. Bagaimanapun semangat dunia Xiaoyan terbagi. Sebelum dia mendapatkan kembali semangat dunia dari Zuchi, kekuatan Xiaoyan tidak bisa ditingkatkan begitu cepat. Butuh waktu untuk tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Tampaknya Xiaoyan telah bekerja sangat keras, tetapi dia tidak pernah membuat terobosan dengan cepat. Setidaknya dari kecepatan latihan seperti ini, sulit untuk menerobos tingkat keabadian di dunia Xuanyan, kecuali mengambil kembali semangat dunia dari Zuchi. Ketika Zuchi datang dan bertemu dengan Xiaoyan, dia pasti merasakan sesuatu yang aneh. Dia mungkin tidak tahu identitas aslinya, tetapi dia bisa merasakan dalam kegelapan bahwa akan terjadi pertempuran yang menentukan. Karena dia punya firasat, jadi dia banyak bertarung dan mengirim 8 dewa keabadian dari istana pemburu untuk memantau setiap gerakan Ratu dan Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, Zuchi tetap tidak mengerti dengan keberadaan Xiaoyan, atau hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Xiaoyan. Hal ini membuat Zuchi merasa bingung. Tetapi keberadaan Xiaoyan telah membuatnya merasa tidak nyaman dan ingin membunuhnya. Tetapi apa daya, selalu ada sang ratu di samping Xiaoyan dan tidak akan mungkin bisa membunuhnya. Oleh karena itu Zuchi lebih tentatif. Ketika dia melihat ratu mengikuti Xiaoyan, dia melepaskan ide ini. Awalnya dia ingin melihat apakah dia bisa dekat dengannya sebagai teman. Mungkin dia bisa belajar lebih banyak dari Xiaoyan. Tetapi secara tak terduga, ketika dia pertama kali bertemu dengan Xiaoyan, dia sudah dianggap musuh olehnya. Belum lagi ada ratu di sampingnya yang pasti akan mengenali identitasnya. Jika dia ingin lebih dekat, itu tidak mungkin saat ini. Namun meskipun Zuchi tidak bisa dekat dengan Xiaoyan, sekarang di tempat seperti ini dia bisa menggunakan lebih banyak cara dan sarana untuk bertanya tentang Xiaoyan dan ratu. Sangat mudah untuk mengejutkan mereka, dan ada banyak orang kuat di sini. Jika kekuatan-kekuatan ini terintegrasi, bukan tidak mungkin untuk mengatur permainan dan mencelakai Xiaoyan dan sang ratu. Pada saat ini Yonghe duduk di suatu tempat, dan urutan batu giok di tangannya menyapu keluar, dan akhirnya jatuh ke tangan kedua wanita di dekat Xiaoyan. Dia sepertinya mengendalikan segala sesuatu di balik layar.
Bahkan Xiaoyan tidak tahu bahwa penampilan Senju bukanlah kebetulan, tetapi sebuah jebakan. Pada saat ini ketika Xiaoyan sedang berlatih, kedua wanita itu entah bagaimana mereka mendekat dengan ekspresi wajah yang menyedihkan. Seketika mata indah sang ratu tertuju pada kedua wanita itu dengan tatapan yang tajam. Mereka langsung terkejut, dan kedua wanita itu langsung menyembunyikan wajahnya. Bagaimanapun mereka adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Bisakah kita pergi sekarang? Ucap kedua wanita itu mendekat dan berbisik. Yuta dan Senju tidak mengatakan apa-apa. Hai, para gadis, di mana teman-temanmu? Ucap sang ratu berbicara dengan lembut, tetapi nada bicaranya benar-benar mengerikan. Sahabat kami, semuanya telah tewas dalam pertempuran dan dibunuh olehnya. Ucap kedua gadis itu berkata dengan menyedihkan. Dan mata Senju mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Hahaha, gadis, jika mereka tidak muncul, kalian berdua akan bahagia denganku sekarang. Ucap Senju berteriak dengan marah. Dan mata kedua gadis itu tiba-tiba memerah. Dan sosoknya langsung mendekat ke arah ratu untuk meminta perlindungan. Jangan khawatir, suamiku sangat baik. Ketika dia bangun, aku akan memohon untukmu. Ucap ratu langsung tertawa. Dan kedua wanita itu langsung fokus pada kata-kata itu. Yuto memandang kedua wanita itu tetapi dia sedikit mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya sepertinya mengatakan segalanya. Dia juga merasa bahwa kedua wanita itu tidak baik. Saat ini selama latihan Xiaoyan di sini tidak merasakan kedamaian. Akan selalu ada perasaan bahwa ada aura yang mengawasinya di sini. Jika ada musuh yang datang, pasti Senju akan menyadarinya. Karena sekarang dia adalah seekor kuda. Dia harus memiliki kesadaran sebagai kuda dan harus bergandengan tangan dengan Yuto untuk melindungi Xiaoyan. Hanya saja mereka yang bisa datang ke sini untuk mencari warisan bukanlah orang yang lemah. Ini bukan tempat di mana yang lemah meningkatkan kekuatan mereka, tetapi tempat berburu bagi yang kuat untuk memburu yang lemah. Namun tempat berburu ini diciptakan oleh Raja Iblis Tianhe. Dan sebagian besar orang yang menelan ramuan pil energinya memiliki kegelisahan di hati mereka dan sangat suka berperang. Oleh karena itu dalam waktu singkat ini jumlah orang yang mati secara bertahap meningkat. Dengan adanya angin sepoi-sepoi di hutan, maka bisa tercium bau darah yang menyengat. Pertempuran di sini sangat kejam, dan sihir mendorong orang untuk membuat lebih banyak pertempuran. Pada saat yang sama setelah membunuh lebih dari selusin orang, Yuta dan Senju juga bertemu musuh yang kuat. Saat ini mereka bertemu jumlah total sekitar 8 orang. Adapun orang terlemah semuanya adalah Dewa Bintang 9. Pada saat ini Yuto dan Senju dikelilingi oleh semua orang. 8 orang ini tidak berbicara omong kosong dan langsung mengepung kedua orang tersebut. Sial, ayo kita mundur. Ucap Yuto menggertakkan giginya dan menyadari bahwa ada yang tidak beres saat ini. Tingkat kemenangan mereka berdua tidak tinggi di hadapan 8 orang ini. Meskipun Senju sangat kuat, namun Yuto tidak bisa menaruh harapannya kepadanya. Apa yang kau katakan? Mundur, mari kita lakukan bersama. Bukankah bagus jika kita membunuh banyak orang? Ucap Senju. Pada saat ini Senju membuka mulutnya dan memarahi Yuto dengan marah. Seketika terlihat pedang raksasa yang digendong di bahunya. Dan sosoknya yang tinggi penuh dengan penindasan. Mari kita mundur dulu. Mereka memiliki jumlah yang banyak. Kita tidak perlu memprovokasi mereka. Ucap Yuto menggertakkan giginya. Jika dia benar-benar bertarung, langkah ketiga keabadian Senju secara alami tidak akan takut. Bahkan jika dia dikalahkan, dia memiliki kemampuan untuk mundur sepenuhnya. Sedangkan Yuto hanya langkah kedua keabadian. Setelah dikalahkan, maka dia tidak akan bisa melarikan diri dan hanya akan menjadi makanan empuk bagi musuh. Hahaha, pergilah dan panggil seseorang. Aku akan bertarung dengan mereka dulu. Ucap Senju melambaikan tangannya dengan suara rendah. Yuto tidak berbicara omong kosong. Dan tubuhnya melesat mundur langsung dengan kecepatan tinggi. Saat ini Senju melangkah maju dengan telapak kakinya. Saat berikutnya debu terbang di bawah telapak kakinya. Dan sosoknya juga tersapu keluar seperti harimau ganas yang menuruni gunung. Di hadapan 8 orang ini, tidak ada rasa takut sama sekali. Jika ada jejak ketakutan, maka ada kemungkinan bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatannya ada peluang menang 50% dalam pertempuran ini. Dengan melawan, berarti dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Ini adalah semangat juang Senju.
Semangat juang yang tak kenal takut. Pada saat ini dewa-dewa yang bertempur lainnya mundur dari formasi. Dua langkah keabadian memimpin dan mengguncang Senju. Meskipun Senju adalah langkah ketiga, tidak sulit bagi keduanya untuk menghadapinya di langkah kedua. Kekuatan kedua pria kuat ini di langkah kedua tidak lemah. Tak satupun dari mereka akan pandai datang ke depannya dengan cara ini. Namun Senju masih mengguncang mereka kembali dengan kekuatan tempur yang mutlak. Tetapi saat dia mengguncang mereka kembali, bayangan gelap besar melintas di atas kepalanya. Saat berikutnya bayangan hitam itu menabrak Senju. Duar, duar, duar. Suara tumpul yang terbungkus dengan kejutan energi yang kuat bergerak. Kekuatan besar membuat seluruh tubuh Senju bersujud dari tanah. Dan di atas kepalanya, ada sosok bayangan yang memiliki cakar naga yang sangat mengerikan. Dan ternyata orang ini adalah orang terkuat yang ada pada tim ini. Dia memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan Senju, yaitu langkah ketiga keabadian Kaisar. Selain itu, cara bertarungnya juga mirip dengan Senju dalam bentuk kekuatan fisik. Hanya saja penampilannya berbeda dengan Senju. Dia tidak tinggi, tetapi ketika serangannya menyapu, terdengar suara nyanyian naga yang sangat mengerikan. Ketika menekan Senju di langkah ketiga, dua orang kuat lainnya di langkah kedua datang untuk menyerang Senju lagi. Pada saat ini Senju hanya bisa menggertakkan giginya dan serangan itu berangsur-angsur menjadi gila. Dia benar-benar sulit untuk menahan pengepungan tiga orang dalam satu gerakan. Ketiga orang ini sangat luar biasa. Sosok Senju mundur berulang kali, dan ada bekas luka besar dan kecil di tubuhnya saat ini. Untungnya kekuatan fisiknya juga sangat kuat, dan pemulihan kekuatan keabadian itu luar biasa. Untuk sementara, sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan Senju. Pada saat ini terdengar raungan yang kuat di langkah ketiga keabadian Kaisar. Dan pertempuran yang terjadi benar-benar sangat mengerikan. Tetapi ketika ketiganya dan Senju bertarung dengan sengit, mereka diam-diam mengatur formasi. Ketiganya juga jatuh ke posisi formasi saat ini. Dan mereka yang memiliki kekuatan keabadian yang kuat melonjak pada saat yang sama. Kekuatan keabadian ketiga orang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya seketika menyapu lurus. Pada saat yang sama mata Senju tiba-tiba menyusut. Karena ketika dia melihat ke samping, dia menemukan bahwa lengan kirinya telah hilang. Wuss! Jelas cahaya pertama hanyalah hidangan pembuka. Saat berikutnya cahaya yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Senju. Jika semua cahaya ini jatuh pada Senju, bahkan jika keabadian memiliki kekuatan pemulihan yang kuat, dia akan menjadi ikan yang tercincang di atas talenan orang lain. Langkah ketiga keabadian juga dapat dihancurkan ketika memiliki luka yang sangat parah. Saat ini mata Senju tiba-tiba menyusut. Seketika cahaya di tangannya melintas dan beberapa perisai raksasa mengembun. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan ramuan emas pada saat ini dan menelannya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan kilau emas. Dan semua trik yang dapat meningkatkan pertahanan digunakan. Aliran cahaya datang dengan cepat. Perisai besar di depan Senju sangat kuat dan tidak hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pada saat ini kekuatan keabadian Senju melonjak. Tetapi cahaya yang menyerangnya masih penuh dengan kekuatan yang benar-benar kuat. Dalam sekejap itu menembus tubuh Senju dan dia akhirnya terkoyak dengan sangat mengerikan. Adapun hatinya yang juga terkena serangan cahaya itu. Langkah ketiga dingin pikirannya bergerak. Dan sinar cahaya lain menyapu ke arah hati Senju. Pukulan ini bahkan jika itu tidak menyebabkan Senju mati, setidaknya itu akan membuat kekuatannya benar-benar menurun. Saat ini cahaya itu melesat dengan sangat cepat. Tetapi pada saat yang sama, ada juga raungan dari ujung yang jauh. Bom! Saat berikutnya terdengar raungan yang sangat keras. Seorang penguasa suan raksasa yang diselimuti dengan api melayang di depan hati Senju. Cahaya yang kuat juga memombardir penguasa suan raksasa itu. Dalam waktu yang singkat ini, tubuh Senju yang telah terbelah dan dipotong seperti akar teratai yang patah dan dengan cepat dipulihkan kembali. Tubuhnya dipulihkan di antara beberapa nafas. Dan setidaknya dia bisa memiliki kemampuan untuk menembak mundur ke belakang. Wajah Senju pucat. Dia tahu bahwa pertempuran ini memang sedikit ceroboh dan meremehkan tim musuh. Kemunculan tiba-tiba penguasa Suan yang kuat ini juga membuat Senju dan mata semua orang memadat. Terutama tiga makhluk keabadian yang mengendalikan formasi. Mereka tidak percaya pemandangan di depan mereka. Bagaimanapun susunan ini dibuat oleh kekuatan keabadian mereka bertiga. Dan kekuatannya sangat mengerikan. Belum lagi senjata biasa.
Bahkan jika mereka dicampur dengan senjata kuno dari alam Xuanyin, maka akan sangat normal untuk dipotong dan dihancurkan. Namun yang benar-benar terjadi saat ini telah mengejutkan mereka. Penguasa Xuan yang menghalangi cahaya mereka adalah senjata yang paling luar biasa sehingga tampaknya cahaya itu tidak menyebabkan kerusakan padanya. Dan bahkan tidak ada jejak yang tersisa pada penguasa Xuan. Sial, senjata artefak macam apa ini? Ucap pria kuat dari langkah ketiga keabadian Kaisar. Dan matanya tiba-tiba menyusut. Melihat penguasa Xuan, dia benar-benar tercengang. Mereka bertiga langsung melihat ke arah sosok yang memegang penguasa Xuan dan melihat sayap emas hitam di belakang sosok itu. Dan sosok yang menggantung di udara dengan sayap emas hitam tidak lain adalah Xiaoyan. Pada saat ini sayap emas hitam tidak mengepak dan Xiaoyan juga tergantung di udara. Hanya ketika kecepatan dibutuhkan, maka sayap emas hitam akan bergerak. Ini adalah ucap para tiga keabadian Kaisar memandang Xiaoyan bersama-sama. Sama seperti Senju, mereka juga masih tertipu oleh kekuatan Xiaoyan sendiri untuk pertama kalinya. Apa? Hanya dewa petarung biasa? Ucap mereka bertiga tercengang. Pada saat ini Senju telah menstabilkan sosoknya setelah menembak mundur 100 kaki. Dan dia tersenyum pahit. Senyum ini sepertinya menertawakan dirinya sendiri. Karena seperti sebelumnya, dia sepertinya telah mengatakan hal yang sama persis dan bahkan meremehkannya. Aku takut mereka akan mengerti nanti bahwa dewa petarung biasa ini hanya suka berpura-pura menjadi kucing yang bisa memakan harimau yang ada di depannya. Ucap Senju di dalam hatinya. Bahkan Senju tidak bisa menebak kekuatan asli Xiaoyan. Karena meskipun pukulan itu belum jatuh, rasa krisis kematian tidak akan pernah salah. Tahanan roh, apakah kau sudah selesai? Ucap Xiaoyan mengabaikan keterkejutan di wajah ketiga orang itu. Tetapi pada kenyataannya dia sarkastik dan berkata dengan dingin. Beri aku 3 nafas, ucap tahanan roh. Mereka bertiga sedikit mengeringit ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya karena Xiaoyan muncul terlalu tiba-tiba. Dan dia juga hanya dewa petarung. Mereka tidak memilih untuk mengambil tindakan langsung terhadap Xiaoyan untuk sementara waktu. Jadi mereka menunggu dengan tenang selama 3 nafas. Hahaha, berhasil, ucap tahanan roh dengan bahagia. Setelah 3 nafas, teriakan keras datang seperti yang dijanjikan. Susunan yang diatur oleh mereka menunjukkan fluktuasi yang tidak teratur. Dan kemudian terdengar ledakan. Adapun dewa petarung di sekitarnya langsung terguncang kembali. Dan seteguk darah besar dimuntahkan dengan pecahan organ dalam. Dan luka para 3 keabadian itu bahkan lebih serius. Beberapa sinar cahaya tiba-tiba mengembun dan menyapu mereka. Ini jelas formasi mereka. Tetapi mengapa tiba-tiba tidak teratur? Dan itu menyerang dan mempengaruhi mereka. Saat ini cahaya menyapu dan ketiga makhluk keabadian termasuk langkah ketiga semuanya mematahkan lengan dan kaki mereka. Tiba-tiba wajah mereka berubah secara dramatis. Ketika tubuh mereka melesat ke belakang dengan kecepatan tinggi, kaki dan tangan yang patah dengan cepat tumbuh kembali. Seketika mereka semua mendesis dingin dan menatap Xiaoyan lagi. Ada jejak kejutan dan keterkejutan di mata mereka. Dan mereka tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Jelas mereka tidak melakukan apa-apa. Tetapi susunan formasi mereka rusak. Dan itu menyebabkannya mereka melawan. Selain itu, dewa petarung di tim mereka juga menderita luka internal yang serius satu demi satu. Aku hampir membunuhnya. Ucap suara Xiaoyan perlahan keluar. Ketiga makhluk keabadian itu masih memiliki keterkejutan dengan kemudahan Xiaoyan yang mematahkan formasi mereka. Pada titik ini mereka tahu bahwa dewa petarung seperti semut yang tampak lemah di depan mereka adalah manusia kuat yang sangat kuat dan misterius. Hanya saja menurut mereka, fluktuasi aura yang dipancarkan hanya dewa petarung yang tidak lebih dari dewa puncak bintang 8. Ketua, dia hanya dewa puncak bintang 8 yang bertarung sedikit aneh, tetapi seharusnya tidak sulit untuk dibunuh. Ucap seorang langkah kedua keabadian Kaisar berkata dengan suara rendah. Seketika pria yang memimpin mereka itu menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya dan dengan tegas membuat gerakan mundur. Bagaimana bisa Dewa Bintang 8 Puncak menakuti 3 keabadian Kaisar dan sekelompok dewa petarung lainnya? Agak terlalu aneh orang luar melihat adegan ini. Saat ini memang ada 2 orang luar, yaitu 2 wanita sebelumnya. Mereka juga mengikuti di samping dan mata mereka yang indah penuh dengan kejutan. Dewa-dewa petarung itu bisa pergi. Tetapi kalian bertiga harus tinggal. Ucap suara datar Xiaoyan perlahan keluar. Dan tidak ada ancaman dari auranya. Itu hanya kata-kata biasa yang sepertinya tidak berbahaya.
Aku tahu kau tidak sederhana, tetapi jika kami bertiga bekerja sama, bahkan jika kau sangat kuat, kau tidak bisa menang dari kami. Ucap pria yang memimpin itu langsung mendengus dingin. Dia tidak bisa mengetahui kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kelemahannya dengan mudah. Saat ini mata Xiaoyan tenggelam dan dia siap untuk menyerang mereka. Tetapi tiba-tiba Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dan cahaya dingin datang dari ujung yang jauh. Dalam sekejap terlihat sosok lain yang mulai menyerang dari kejauhan. Bajingan, mereka memiliki bantuan lain. Ucap pria yang memimpin itu berteriak dengan marah dan langsung melihat sekeliling dengan waspada. Saat ini Xiaoyan juga melihat sekeliling dengan sangat waspada. Karena ini bukan penyergapan dari Xiaoyan. Jelas itu tim lain yang bekerja untuk mengambil keuntungan. Pada saat ini sesosok melintas keluar dari kabut hitam dengan sangat cepat. Dalam sekejap itu menuju 3 makhluk keabadian. Seperti binatang buas yang telah lama tidak aktif dalam kegelapan. Pada saat ini dia terlihat sedang berburu. Mata Xiaoyan memadat dan melihat sosok itu keluar dengan jelas. Saat dia melihat sosok ini dengan jelas, Xiaoyan jelas mengenali sosok ini. Taisu, ucap Xiaoyan bergumam juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria kuat Taisu akan tiba-tiba muncul di sini. Dan tujuan pertama dari aksi tersebut bukanlah untuk menyerangnya, tetapi untuk menyerang 3 keabadian kaisar di depannya. Apakah mungkin 3 keabadian ini memiliki dendam terhadap mereka? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan mundur sedikit dan bersembunyi dalam kabut abu-abu. Dia melihat pecahnya pertempuran yang tiba-tiba di udara. Namun ketika Xiaoyan melihat mata terkejut dan ketakutan dari pria kuat dari langkah ketiga keabadian kaisar, dia dapat menyimpulkan bahwa mereka sepertinya tidak saling mengenal. Artinya sosok Taisu ini menyerang mereka untuk membunuh. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Pikirannya mengalir dengan cepat. Dan dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan sang ratu sebelumnya, Taisu bergantung pada baju besi dewa. Sehingga kekuatan kuat mereka berasal dari kekuatan keabadian. Dan cara tercepat untuk mendapatkan kekuatan keabadian adalah dengan mengambilnya langsung dari orang-orang yang memiliki kekuatan keabadian. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa.